Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Ketemu lagi dengan saya, Risma. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis selama 1 semester ya. Kalau kemarin ketemu saya di akuntansi manajemen, sekarang kita akan membahas studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum kita mulai ke materi bab pertama, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang apa sih studi kelayakan bisnis itu. Nah, seperti kita tahu kalau bisnis kan yang dibahas kemarin di akuntansi manajemen adalah bisnis yang sudah jadi. Nah, di sini di mata kuliah ini kita akan bersama-sama menganalisis, melakukan studi kajian mendalam tentang bisnis atau proyek yang baru akan mulai atau yang dia sedang berinovasi, seperti itu. Jadi si bisnis itu benar-benar baru. Seperti kalau di gambar ini, dia larinya dari awal gitu ya. Bagaimana cara memulai suatu bisnis. Nah, di sini mungkin teman-teman sering ya mendengar ada studi kelayakan bisnis dan ada rencana bisnis. Nah, di sini ada perbedaan. Ternyata kedua hal itu berbeda. Kalau studi kelayakan bisnis itu adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik hukum, keuangan, sosial, ekonomi, kemudian budaya, kemudian hukum juga, lingkungan hidup dan sebagainya, yang kesemuanya itu akan digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi perusahaan apakah dia akan melanjutkan si bisnis atau proyek tersebut ataukah memendingnya ataukah sama sekali tidak jadi menjalankannya gitu. Nah, sementara kalau untuk rencana bisnis itu dokumen tertulis yang mengemukakan berbagai ide pokok yang dia mendasari pertimbangan-pertimbangan untuk memulai mendirikan bisnis. Rencana bisnis ini adalah sebuah konsep yang mencakup sebuah strategi perencanaan, tujuan dan target yang harus dicapai sebuah bisnis. Jadi untuk rencana bisnis itu dia rinciannya ya, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus dikerjakan supaya bisnis ini berjalan lancar, kemudian dia mendapatkan profit sesuai yang diinginkan. Sementara studi kelayakan bisnis ini dilakukan sebelum mendirikan bisnis itu. Jadi semisalkan kita mau mendirikan sebuah bisnis, katakanlah yang sekarang minuman boba gitu ya, dia harus melihat dulu dari aspek misalkan dia konsumennya, apakah konsumennya itu di tempat yang akan dia dirikan bisnis minuman boba tersebut itu daya belinya bagaimana, terus kemudian selera konsumennya di daerah itu seperti apa, apakah mereka suka boba atau ternyata mereka tidak suka boba tapi mereka lebih suka mungkin minuman soft drink gitu ya. Nah, itu juga harus diteliti. Jangan sampai nanti ketika sudah mendirikan sebuah usaha ternyata di daerah tersebut usahanya tidak cocok dari segi baik keuangan, sosial, budaya, bahkan dari regulasi pemerintahnya juga. Jadi harus dianalisis secara mendetail sebelum si perusahaan memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, di sini materi perkuliahan kita 1 semester ini nanti akan ada 15 bahan kajian ya, 15 materi. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, di sini untuk yang nomor minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu nanti minggu ke-8 ada UTS, minggu ke-16 ada UAS. Nah, materi perkuliahan ini adalah rincian dari apa-apa saja analisis yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan studi kelayakan bisnis.
Terus kemudian selanjutnya, nah di sini ada tugas juga nanti. Nah tugasnya hanya satu saja ya, satu semester. Itu akan saya minta dikumpulkan pada minggu ke-12. Jadi 2 pertemuan sebelum UAS ya, sebelum UAS. Nah itu nanti saya akan meminta teman-teman untuk menyusun satu proposal studi kelayakan bisnis secara berkelompok. Untuk teknisnya nanti akan kita bahas, mau via Google Classroom boleh, mau via WA nggak apa-apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan pengumpulan tugasnya ini itu dari UAS ya, dikumpulkan saat UAS. Jadi saya mohon untuk mengumpulkan tepat waktu untuk menanggulangi nanti misalkan ternyata nilainya sudah keluar tapi tugasnya telat ngumpulin gitu sehingga nilainya tidak terekam seperti itu. Oke, untuk bobot penilaian ini di sini saya pakai keaktifan, tugas, mini quiz, UTS dan UAS. Nah, untuk keaktifan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut karena di sini kan posisi kita masih ini ya, online learning ya. Jadi keaktifan ini masih sangat kadang bisa hilang, kadang bisa ada gitu. Nanti mengikuti tergantung kebijakan dari kampus juga memperbolehkan atau tidak. Kemudian tugas saya beri poin 20%. Jadi nanti tugasnya berkelompok itu tetap saya kasih poin 20%. Kemudian untuk mini quiz, nanti mini quiznya 15%. Mini quiz yang semester ini akan saya jadikan mungkin sekitar 2 minggu sekali gitu ya. Kalau yang semester kemarin seminggu sekali, yang ini akan saya padatkan lagi mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu sekali. Kemudian untuk UTS dan UAS, untuk UTS poinnya itu 25% dan UASnya 30%. Dan pada semester ini kedua jenis ujian ini akan saya beri jenis soal pilihan ganda. Jadi mau UTS mau UAS dua-duanya akan saya beri bentuknya pilihan ganda. Oke, pengantarnya itu saja sedikit dari saya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.